dalam keadaan sehat walafiat, ya. Walaupun dalam suasana bulan puasa dan setelah melakukan ibadah sholat taraweh, tapi kita masih semangat, ya, masih semangat. Ini eh, pertemuan perdana untuk mata kuliah kajian kurikulum SD, ya, pendidikan dasar atau SD. Yang dijadwal memang kan pukul 18, tapi kan pukul 18 Bapak Ibu kan tidak mungkin ya pas buka itu, ya kan? Kalau dijadwal itu kan nggak salah baca lihatnya dulu. Ya dijadwal pukul 16, pukul 18.30 ya sampai pukul 21, itu kan nggak mungkin ya. Kita mungkin kalau kita buka kan tergesa-gesa, eh, maghribnya jam 6, ya jam 6 kurang, kurang 5 menit mungkin ya. Setelah itu masih buka, terus sholat maghrib, terus kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu kita sepakat dengan Mas Doni, bagaimana ini pertemuan perdana, eh, kita kita mulai pukul 20.30. 20.30 terlalu malam nggak ya kira-kira, para mahasiswa? Silakan monggo ditanggapi ya. Saya tanya, uh, nyapa satu persatu ya, biar biar nggak ngantuk ya, karena kan kalau kalau nggak disapa nanti kalau habis buka raweh malah ngantuk ini ya. Nanti modelnya kita dialog ya, modelnya kita dialog, karena bagaimanapun juga para mahasiswa ini kan sebagian besar kan guru, akan dengan kepala sekolah, sehingga yang berkaitan dengan kurikulum itu kan sudah merupakan pekerjaan sehari-hari ya, hampir setiap hari selalu bergelut dengan kurikulum, Oleh karena itu kita anggap saja sudah merupakan hal biasa ya dalam pengembangan atau Jadi dalam udah kajian di kurikulum ya, kajian makan siang udah ngasih kurikulum. makan. Tapi terus itu Karena ini terpaksa sampai malam, karena sekarang itu jumlah mahasiswanya
Yang baru semester satu meningkat gratis ya, biasanya kan hanya satu semester paling-paling 40 50 ini semester ini itu semester satu tuh ada 100 lebih ya, 100 mahasiswa lebih, sehingga jadwalnya mau tidak mau ini eh, mundur malam ya, sampai malam. Karena itu para mahasiswa, Bapak Ibu, jangan lupa untuk isi daftar hadir di Sunan ya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Sunan. Tapi sebelumnya saya panggilnya satu-satu ya, sesuai absen ini ya. Pak Kofi Anan, Assalamualaikum Pak, saya Kofi Anan, ya, asli dari ya Pak. Pati. Dari mana? Dari Pati Pak. Dari Pati di mana? Patinya mana itu? Sekolilo. Sukolilo ya, Ya, ya. tapi sekarang di Pati Kota. Di Pati Kota. Ajar di mana, Pak Anan? Kebetulan belum mengajar, sekarang bagian humas Pak di Universitas Sapiens. Ya, ya, ya. Di Safi. Ya, Hmm. ya, oke, oke, oke. Ya. Ini ada yang sebagian sudah kenal, saya sebagian belum ya. Jadi Pak Anan itu aslinya dari Sukolilo ya, tapi sekarang di Pati. Oke. Terima kasih. Ya. Baik Pak. Eh, kalau saya di Pati juga ya, yang lain sudah tahu ya. Saya di desanya di Mukti Harjo, Bukti ya, coba. belakang STM negeri itu. Ya, Gimana? Takat belakang ya. ya belakang STM negeri 2 atau jajarnya Puri. Ya. Yang berikutnya Mbak Aldia, Mbak Aldia Maulidia. Sepertinya belum masuk, Bapak. Belum masuk ya ini, Ya. belum masuk ya. Ya, Pak Aris Basuki. Hadir Pak Gunawan. Selamat malam. Ya, ya. Alhamdulillah sehat ya. Lah Pak, sehat. Ini kan loh, dari mana Pak kok suaranya kecil? Parah Pak. Jepara, ya ya. Ngabul Jepara Pak. hujan atau enggak Pak? Deras Pak. Ya ya. Ini juga tadi Pati juga kan ya, baru saja hujan tadi, terawih hujan, terus selesai terawih masih hujan. Ya betul Jeparanya Pak. mana Pak Aris? Saya di Kecamatan Kembang Pak. Kecamatan Kembang? Ya Pak. Yang PLTU Pak. Tanjung Jati B. Iya, wah, jauh sekali itu ya, Tahu di Pak. PLTU. Ya, ya. Terima kasih Pak Ya, Pak. Aris. Hmm. Berikutnya eh, Mbak Dwi Anis. Mbak Dwi Anis. Belum ada kita ini. Mbak Dwi Anis. Iya, Mbak belum Diah masuk. Fitri Rayu. Ya, Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu Diah ini? Saya dari Desa Bulung Kulon, Pak, Kecamatan Jekulo. Ya, dekat ini ya. Hujan Nggih. enggak? Bulung, Bulung Kulon. Nggih. Hujan juga nggih? Nggih hujan, Pak, tadi sore, tapi ini sudah tidak. Ya, ya. Terima kasih ya. Makasih, Mbak Pak. ini Mbak Mbak Diah ini ya. Mbak Nggih. Diah Fitri. Berikutnya Mbak Lisa. Mbak Iya, Lisa. Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, dari mana Mbak Lisa ini? Dari Honggo Soco, Pak, Jekulo. Yang soal Jekulo. Anu itu ya, Iya, perempatan belok kanan itu ya. Iya, iya. iya, Dan ini kan ya, sudah selesai tarawih tadi. iya baru selesai, Pak. Ya. Kalau jam kalau jam setengah 9 nggak tergesa-gesa ya. Nanti saya sarankan Pak Doni jam berapa. Kalau tempat saya jam 8 baru selesai. Nah, langsung jam 8 langsung mulai kan ya kasihan ya setengah. Kalau kita agak longgar tuh setengah setengah 9 dan nanti nanti kita nggak usah lama-lama nanti kita tambahi besok kalau sudah selesai kan ya sudah selesai Lebaran nanti kita bisa bisa kita nambah ya kalau pas puasa itu ya. Kalau terlalu malam nanti kasihan ibu-ibu menyiapkan sahur dan sebagainya ya. Sahur, sahur. Iya, Pak. Ya Ini ya juga jam terima 8 kasih baru selesai. ya makanya oleh karena itu jam jam setengah 9 tepat ya dia sesuai. Terima kasih Mbak Lisa. Pak Muhammad Nur Ye, hadir Pak. Ye, dari mana Pak? Lupa-lupa ingat. saking Mejobo mawon Pak, Mejobo. Ya Mas Joko. Ye, Mas Joko kemarin kapan ya banjir ya? Sekarang nggak banjir ini ye. ya? Gitu, pun boten Pak, tapi nggih langganan kok. Iya, sama Jopo yang ada langganan ya. Nggih. Pak kemarin itu Mas Jopo itu Pak Kamdun juga Mas Jopo nggak ya? Nggih, Pak Kamdun ya. Terima kasih Mbak nggih. Niken. Iya, Bapak. Bu Niken dari mana nih ya? Dari Kudus, Bapak. Ya dari Kudus ya. Ya. Ajar di mana Bu? Di marketing, Bapak. Gimana? Di marketing. Di Enggak di ajar. marketing ya. Ya. Iya. Kok milih MBD? Ceritanya gimana Mbak Niken? Dulu basicnya memang dari pendidikan, Bapak. Cuman, Gitu ya. ya Hmm, pengen upgrade aja, Bapak. ya ya ya. Ya emang kemarin itu kan ada juga yang dari PGSD terus lulus S2 dari UMK, tapi dia nggak mau ngajar, tapi terus malah dosen di daerah Jawa Barat itu. Jadi kalau lulus S2 itu bisa ngajar di perguruan tinggi, ada beberapa mahasiswa yang kemarin kirim biasa ya, pas sudah diterima di Universitas Jawa Barat itu. Ya, nggak apa-apa ya, nanti bisa dilanjut ya. Bu Iya. Mbak Putri, Jadi Pak, ya ngajar di mana Bu Putri? saya Mbak Putri. di SD 4 Gulang Mejobo, Pak. Ya, Pak Jopo ini satu satu rombongan gitu Pak Yati ya. Jopo Oke, juga Pak. ya. Ya, ya. Terima kasih, Terima kasih. Mas Mas Doni. Aduh, Iya, Bapak. ini udah hafal ini ya. Hafal. Udah hafal Mas Doni. Berikutnya, Mbak Rizkatul. Anjir, Pak. Ngajar di mana Bu? Di SDIT Hidayatullah Deren. Kaitulah mana? Deren. Itu Deren sekolah Alam Sari. Alam Sari Jepang. ya. Alam Sari ku Jepara ya. Alam Sari. Iya. Di Hidayatullah di Pati juga ada kok. Ada ya. Terima kasih ya Pak Romadoni. Oke, Pak Hadir. Ya. Ajar di mana Pak Romadoni? Di SD 1 Jebol, Pak. Mayong, Jepara. Ya. Mayo. Oke. Terima kasih. Bu Oke. Siti. Hadir, Pak. Ya. Ajar di mana Bu Siti? Di SDN Sumur Pule, Rembang, Pak. Lembang paling ada dewe ini ya. Ya, Iya, ya, ya, Pak. ya. Alhamdulillah. Lembang. Namanya di kelas ini nggak ada Bu Siti. Tidak ada, Pak. Satu angkatan tidak ada. Ya, kan ada. Biasanya kemarin banyak kok. Kemarin banyak yang Lembang hanya Bu Siti ya. Andal Bu Siti ini ya nggak apa-apa. Yang penting
semangat ya Bu Siti ya. Yang penting Nggih, Pak. bisa lancar. Diupayakan untuk bisa 3 semester, dan tidak terlalu lama kuliahnya. Amin, Pak. Apalagi angkatannya Pak Doni ini semester 1 sudah ada mata kuliah seminar, ada mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian, sehingga lebih cepat ya. Yang kemarin semester ini yang dimulai penelitian semester 3 itu bisa langsung selesai. Bimbingan saya itu 12, selesai 10 ya. Yang selesai 3 semester loh ya. Bimbingan saya itu 12, yang selesai 3 semester itu 10. Yang 2 itu memang jenis penelitiannya lama, karena dia mengambil penelitian pengembangan, ya, sehingga butuh waktu lama. Jadi kalau penelitiannya itu kuantitatif, itu bisa 3 bulan 3 bulan selesai. Tapi kalau kualitatif itu tidak bisa selesai 1 semester. Demikian pula penelitian pengembangan. Tapi kalau penelitian pengembangan disiapkan lebih awal, barangkali bisa cepat selesai. Karena apa? Karena dalam penelitian pengembangan itu kan selain menghasilkan produk dan juga menguji produk itu, sehingga butuh waktu. Dan juga kadang-kadang penelitian pengembangan itu kan melibatkan sekolah. Kalau melibatkan sekolah kan kadang-kadang kalau sekolah pas sibuk kan tidak bisa diintervensi, ya, sehingga membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran untuk penelitian pengembangan. Jadi untuk bukunya ya, bukunya sudah saya share ya, tapi itu referensi ya, tidak harus dimiliki. Kalau mau beli ya silakan, ya nggak apa-apa. Jadi yang pertama yang ini ya, yang bukunya itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini karangan Pak Nana Sayodi ya, pengembangan kurikulum. Ini yang di perpustakaan ada, saya kira. Perpustakaan di UMK ada, mungkin di beberapa sekolah dasar ada yang punya. Nah, punya buku umum ya, pengembangan kurikulum, teori dan praktek. Terus berikutnya itu eh, ini ya, yang Hilda Taba, punya Kandel memang ini. Hilda Taba itu termasuk buku kuno ya, karena terbit tahun 62, Kurikulum Development Theory and Practice ya, oleh Hilda Taba, terbit tahun 1962. Ini buku lama. Tapi masih dipakai di perguruan tinggi, masih pakai buku ini ya, buku Hilda Taba. Berikutnya ini bukunya ya, bukunya itu judulnya Developing the Curriculum. Developing the Curriculum itu terbitan 92 oleh Peter F. Oliva. Oleh Peter F. Oliva. Buku klasik ya. Jadi kalau buku klasik itu adalah buku-buku yang sering dikutip oleh pengarang Indonesia, sehingga kadang-kadang kalau kita ingin
mencari rujukan sumber primer itu bisa menggunakan buku-buku klasik ya. Kalau yang terbaru ini yang saya punya itu eh, ini ya, agak baru ini. Ini Curriculum Foundation Principle and Issue. Ini terbitan tahun 2018. Itu yang digunakan kurikulum Merdeka. Buku ini biasanya yang digunakan sebagai dasar itu adalah Curriculum Foundation Principle and Issue. Itu yang sering yang digunakan sebagai rujukan kurikulum Merdeka. Itu buku punya, tapi nanti yang lain akan saya share buku PDF ya. Kalau buku PDF itu kan Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. PDF. Memang kalau buku PDF bagian besar kan bahasa Inggris ya. Karena apa? Karena buku yang bahasa Indonesia itu jarang yang mau nge-share. Tapi kalau yang bahasa Inggris itu banyak juga ya buku bagus-bagus betulnya. Nanti akan saya share khususnya yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka, dan juga yang berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan kurikulum, misalnya tentang pembelajaran deep learning, terus hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum kan sering dibicarakan di media, baik media cetak maupun media televisi, misalnya mindfulness, kan hal yang baru itu kan, barangkali itu. Coba saya tak minta pendapat beberapa mahasiswa ya, biar terjadi dialog ya antara mahasiswa dan saya. Sehingga kalau sudah sering saya sampaikan bahwa kuliah kita menggunakan metode andragogi ya, menggunakan metode andragogi. Andragogi itu adalah pembelajaran orang dewasa atau adult learning. Beda dengan pedagogi. Pedagogi itu arti yang sebenarnya kan menuntun ya, menuntun anak. Tapi kalau andragogi adalah pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu intinya guru atau dosen sebaiknya memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk bisa berinteraksi, bisa berdiskusi. Karena kalau hanya mendengarkan mereka akan bosan. Coba pendapatnya Mas Doni atau Pak Doni tentang kurikulum Merdeka. Kira-kira yang perlu dievaluasi apa, Pak Doni? Silahkan. Terima kasih Bapak. Kalau terkait dengan kurikulum Merdeka, saya sendiri sebetulnya cukup apresiasi karena kurikulum ini berbeda dengan kurikulum yang lalu. Ini untuk pembelajarannya lebih bagus karena banyak prakteknya ke anak-anak sebetulnya. Cuman ada sedikit kekurangan yang mungkin perlu eh, dievaluasi lagi, dan kekurangan itu sebetulnya tidaklah besar bagi saya. Cuman kendalanya malah justru di saya sendiri. Apa, Pak Doni? Kalau di saya sendiri ini kan eh, guru SD, guru SD yang memang notabene tidak ada tenaga administrasi di sekolah.
Akhirnya kita ngajar juga dengan mengerjakan administrasi berupa bos, kemudian dapodik, kemudian presensi, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga yang saya rasakan justru saya kasihan kepada anak didik saya, banyak terbengkalainya Bapak. Pak Doni kan bendara bos juga. Saudara bos juga, Walah. Waduh. Ya kemarin katanya tak betul enggak ya, kita kan hanya sementara di media rencana itu kan guru mau fokus mengajar dan nanti nggih. kalau mau dan nanti kalau fokus mengajar terus bendaranya yang megang siapa gitu. Apakah yang megang kepala sekolah? Sebetulnya sebetulnya kepala sekolah itu sekarang kan tidak mengajar ya. Walaupun boleh mengajar beda dengan dulu. Dulu saya kan pernah jadi kepala sekolah lama. Saya kan kepala sekolah SMP kan 12 tahun ya. SMP negeri kan 12 tahun. Dari dulu memang kepala sekolah ngajar. Zaman Nggih. dulu itu kepala sekolah ngajar 12 jam. Nah, karena itu dulu namanya guru yang diberi tugas tambahan kepala sekolah gitu. Tapi sekarang kan dengan adanya SK yang baru itu kepala sekolah kan tidak mengajar. Kepala sekolah itu biar fokus pada pengembangan manajerial Nggih. aja. Tapi tadi dikeluhkan oleh Pak Doni masih banyak juga tugas-tugas yang lain. Kebetulan Mas Doni ini sregep ya, dia tugasnya akeh. Ya dapat dik ya, ya bendera, nah, lomba-lomba ya, besok ya gimana lagi lah. Itu yang di yang menjadi kendala apa Pak Doni yang kurikulumnya. Oke, sebetulnya malah dampak dari tugas tambahan tersebut berakibat fatal bagi saya karena pada akhirnya untuk memahami kurikulum itu sendiri ambiar di kepala saya karena di kepala saya yang ada itu angka, Ya, angka dan angka semua. ya, Karena ya, ya, dituntut ya, ya. setiap 1 bulan sekali kita harus kirim data laporan, Hmm, kemudian ya. eh, banyak lagi tugas yang lainnya seperti tugas kepala sekolah yang kinerja itu pun beban di pundak saya juga karena kepala sekolah saya juga kebetulan 1 bulan itu 3 kali ke sekolah. Itu ngerangkap Pak Doni, ngerangkap. Kebetulan tidak, Bapak. Cuman kepala sekolah saya kesibukannya di luar sekolah itu banyak. Ikut Hmm, organisasi seperti PGRI dan lain sebagainya. ya, 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 ya. Pak Doni panas kepala sekolah ini kita. Tapi ya, tugasnya dirangkap kabeh. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa, pokoknya, pokoknya, pokoknya dinikmati saja, Pak Doni, ya. Ye, Dinikmati saja. Yang penting sehat, ya. Tetap amin. semangat, sehat, itu aja ya. Ya, bagaimanapun juga memang eh, lika-liku guru di sekolah ya seperti itu. Ya, kalau kadang-kadang guru seragam itu malah, malah dibebani banyak kegiatan, kadang gitu. Kadang gitu, yang susah kan itu, gitu. Gitu jadi kalau pembelajarannya gimana? Eh, Ya itu tadi, Bapak. Pembelajarannya sangat-sangat tidak efektif karena ketika saya mengajar juga saya sambil input data hampir hampir setiap harinya seperti itu karena banyak tugas yang lain juga. Kasihan, sangat Hmm. kasihan sekali anak yang saya pegang. Ya, yang susah ya. Berarti memang ya susah karena diserai tugas bendara karena harus tanggung jawab, harus dikerjakan, harus dikerjakan terus, terus akhirnya eh, yang 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 jadi korban siswa. Kalau andai kata solusi yang
yang paling cepat apa? Pak Doni hal seperti itu. Memang terus terang saja, memang sejak dulu itu guru kepala sekolah SD usul bahwa di SD itu ada tenaga administrasi loh. Seperti Iya. di SMP atau di MTS atau di SMA atau di Alia kan ada tenaga administrasi yang membantu tugas-tugas administrasi. Tapi kadang-kadang kalau hal ini kan kan nampaknya kan agak sulit ya, Iya, agak sulit. sulit dong kadang-kadang hari ini saja lah ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, hari ini yang seharusnya CPNS dan P3K yang harus harus nerima SK bulan April 2020 2025 ini Iya. ditunda, diundur oleh Menpan kalau CPNS sampai tanggal Oktober 2025. Kalau P3K diundur sampai bulan Maret 2026. Itu sehingga kan ya repot juga itu kan ya. Repot juga itu sehingga kan kadang-kadang kan di cagerno malah malah nggak bisa. Apalagi sekarang itu guru SD kan sebagian besar sekarang kan P3K. Iya. Yang PNS kan jarang sekarang. Ya kan? Hampir semua itu sekarang ya mungkin sekitar sekitar di tempatnya Pak Doni P3K-nya berapa? P3K ada 4 Bapak. Ya 4 kan. Dengan PNS kan banyak P3K kan misalkan itu kan. Nanti Iya. lama-lama lama-lama sampai PNS kan pensiun pensiun gitu ya. PNS ada 2, saya dengan satu guru ini kebetulan yang satu nanti tahun depan sudah purna tugas. Ayo Nanti makanya tinggal saya sendiri. habis kan Pak Doni ya. Kan Bisa. habis itu ya. Kalau harapannya Pak Doni itu nanti kurikulum Merdeka itu tetap kurikulum Merdeka atau diubah kira-kira harapannya Pak Doni. Kalau harapan saya apa yang ada itu dikembangkan lagi, dievaluasi. Kalau ada kekurangan itu dikaji kembali. Kalau mungkin kurikulum diganti lagi itu nanti efeknya sangat luas. Ini terutama di beban anggaran sekolah, Bapak. Ketika kurikulum berganti, sekolah akan menganggarkan buku lagi. Ini seperti itu. Ya betul. Akhirnya menganggarkan buku lagi, bukunya dibebankan pada anggaran bos. Ya kan Oke. susah. Anggaran bos akhirnya berkurang. Nah, susahnya Oke. kan itu. Sedangkan Eh, notabene kalau sekolah-sekolah di pedesaan seperti yang tempat saya bertugas ini kan di bawah 100 semua siswanya. hmm, ya. Betul. Ini harapannya moga-moga saja ada perubahan. Kadang-kadang kan ada pameo ya. Oke. Setiap ganti menteri ganti kurikulum, kadang-kadang kan gitu ya. Itu Oke. kan. Kan orang awam kan masih tahu itu. Setiap ganti menteri, ganti kurikulum, ya semoga saja tidak. Sekarang itu mungkin kalau kurikulumnya tetap 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 kurikulum merdeka, tapi mungkin pengembangan, pengembangan hal yang kurang sempurna bisa disempurnakan. Terima kasih Pak Doni ya. Oke. Terima kasih. Coba ini yang lain yang belum pernah Pak Anang, bagaimana gimana kabarnya? Pendapat Pak Anang. Lu, Pak Kofi, Anan. Atau yang lain silakan. Yang mau berpendapat kurikulum Merdeka ini kira-kira minta direvisi atau tetap kurikulum Merdeka? Silakan. Oke, kalau pakarnya kurikulum Merdeka ini Budiah yang kebetulan ini berkecimpung di Fasil Guru Penggerak ini Bapak. Ya Ini coba sangat Budia. paham dan fasih Halo beliau. Budia. Cara apa dereng ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Monggo Bu, pendapatnya Budia.
Kalau Pripun? menurut saya, Pak, kurikulum itu kan sebelumnya kan memang apa berubah terus ya, Pak, sesuai dengan kalau Ya, menterinya ganti, kita ganti kurikulum lagi agar supaya nanti ada proyek baru lah, katakanlah seperti itu. itu ya Bu ya. Usia Iya. pengalaman ini. Ya, kalau menurut saya ini kurikulum Merdeka ini ada eh, positifnya, ada negatifnya, Pak. Karena saya juga mengajar di SD ya, Pak. Amati, yang saya amati selama ini, saya pernah mengajar itu di kelas 2 dengan jumlah murid 43, Pak. Satu kelas jumlah muridnya 43. Dan juga muridnya memang sangat banyak dengan berbagai macam kondisi anak. Nah, Itu negeri Bu ya. ya, negeri, Pak. Negeri. Negeri sampai Kebetulan, satu kelas sampai 43 satu kelasnya. ya, kebetulan tahun itu sampai 43. Ada yang satu Hmm, kelas itu 34, ada yang 33, kemudian yang kelas 2 ini 17. Kelas satu tahun ini kita dapat murid 33. Jadi satu gitu. komplek di SD saya itu ada SD SD mana komplek, Bu? SD Bulung Kulon 1, Pak. Saya SD belum pulang 1, ya. Ya, SD 2 dan SD 3. Saya di SD ya, 1 ya, Bulung Kulon. ya. Nah, kebetulan karena sekolah saya itu sekolah induk, sekolah yang pertama di desa itu, jadi eh, banyaklah yang eh, apa mendaftarkan anaknya ke SD saya. Nah, pada waktu saya melakukan pembelajaran itu karena jumlah muridnya begitu banyaknya dan kita harus mengerti kebutuhan anak, kan kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya, Siswa itu tidak boleh dipaksa sama dengan siswa lain. Nah, karena itu guru harus mengerti paham betul kemampuan anak satu persatu. Nah, itu kendalanya di situ, Pak. Dengan jumlah murid yang 43, saya harus melakukan, kalau dulu kan kita melakukan pembelajaran, dia murid tipenya auditori, kinestetik, atau yang lainnya. Jadi kita sesuaikan kalau yang awal dulu ya, Pak, waktu kurikulum, kurikulum Merdeka yang awal dulu harus sesuai dengan minat bakatnya anak, dia auditori atau apa, kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, seiring dengan adanya evaluasi dan sebagainya, kita berubah lagi, kan dievaluasi lagi, berubah lagi. Nah, saya itu kendalanya, ada anak-anak yang cepat fast learning, itu cepat satu kali dikasih pekerjaan dia sudah selesai, tetapi untuk anak-anak yang low learning itu, dia tidak bisa mengikuti alur pembelajaran seperti teman-teman yang lain. Misalnya 20 anak itu dia cepat, tetapi yang 10 anak itu lama, yang 20 sudah 2 kali pekerjaan, tetapi yang 10 anak itu baru satu pekerjaan saja belum selesai dan belum tuntas. Begitu. Apalagi kalau yang sekolah saya itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus karena memang di SD itu tidak boleh menolak anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada beberapa kelas yang memang ada anak yang nyun sewu, ada yang bibir sumbing, ada yang dia bicaranya terlambat, itu juga membutuhkan guru yang memang maksimal saat proses pembelajaran. Jadi untuk satu guru saja di kelas yang 43 kelas gemuk itu saya kira kurang, Pak. Begitu yang saya alami selama ini untuk mengajar di kelas 2. Yang di kelas satu juga seperti itu. Kadang anak-anak di kurikulum Merdeka ini kan tidak boleh kita ngepush anaknya. Jadi disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka. Nah, justru ini yang membuat mereka itu jadi males ya, Pak. Kadang ada anak yang males. Ah, enggak apa-apa, aku enggak bisa ini besok eh, apa namanya bisa nggak dimarahi bu guru, pak guru gitu. Kalau dulu kan kita ngepus, ayo, ayo, ayo kita kerjakan ini, kamu harus bisa. Ya sekarang juga seperti itu. Tapi mana ada anak-anak yang seperti tadi, anak-anak yang
berkebutuhan khusus ini untuk kita push terlalu digenjot nih loh Pak. Ya, itu yang saya rasa kurang apa ya, kurang begitu ini untuk gurunya. Nggak bisa semuanya menyeluruh untuk bisa apa mengembangkan kemampuan siswa begitu. Itu yang saya alami Pak untuk kurikulum Merdeka ini. Kira-kira eh, harapannya Budiah itu kurikulum Merdeka itu di ada dirubah atau diganti atau tetap kurikulum Merdeka? Kalau saya ini kan banyak yang ada yang baru saja implementasi kurikulum Merdeka, Pak. Ada SD-SD yang baru saja implementasi kurikulum Merdeka di tahun ini, tahun kemarin. Nah, harapan saya karena kurikulum Merdeka ini kalau nanti dirubah lagi, sekarang kan sudah ada deep learning. Kalau dulu itu kita profil pelajar Pancasila, sekarang kita harus tuju kebiasaan anak hebat. Ada deep learning lagi. Kalau mungkin dirubah nanti, ya seperti apa kata Pak Doni, anggarannya nanti berubah, kita harus belajar, ya tetap kita belajar sepanjang hayat ya Pak. Kita harus merubah lagi yang dulunya sudah diterapkan ini matang-matang, terus ada tujuh kebiasaan Anda Indonesia hebat, terus kita mau belajar deep learning juga ini ya Pak. Harapan saya ya tetap kurikulum merdeka, tetapi nanti bisa dikembangkan atau apa yang menjadi kekurangan nanti diperbaiki lagi, dimaksimalkan yang belum-belum untuk daerah yang pedalaman kan mungkin fasilitasnya kurang. Jadi untuk implementasi kurikulum merdeka baru dilaksanakan kemarin-kemarin begitu, Bapak. Ya memang pendapat dari Pak Doni dan Budiah ya seperti itu ya. Jadi kalau kalau memang secara teori kurikulum itu setiap 10 tahun perlu direvisi ya. Setiap 10 tahun karena tujuannya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya, dan juga dinamika masyarakat. Tapi kurikulum Merdeka ini kan belum ada Belum 10 ada 10 tahun ya, tahun, ye. 10 tahun ya. Belum Oleh karena ada, itu nanti baru saja. saya makanya, oleh karena itu nanti kurikulumnya tetap sama, ya, tetap sama, tetapi ada perubahan-perubahan sedikit. Seperti tadi misalnya pembelajaran berdiferensiasi mungkin diganti dengan deep learning. Itu profil uh, Pelajar profil Pancasila profil Pancasila diganti diganti menjadi tujuh kebiasaan. 7 kebiasaan. Itu kan nggak akan mengaruhi kurikulum karena kan kalau kalau merubah kurikulum itu kan biayanya besar. Selain selain mengumpulkan para para ahli, juga uji coba juga. Uji coba kurikulum kan nggak bisa bulanan, kadang-kadang 1 tahun lebih. Gitu. Oleh karena itu, ya harapan harapan kita ya tetap tetap kurikulum merdeka, tapi perubahan-perubahan kecil kalau ada yang perlu direvisi karena kan kemarin mungkin tergesa-gesa sehingga butuh penyesuaian ya, butuh penyesuaian karena kalau diganti nanti merepotkan semuanya. Kadang-kadang yang namanya pemimpin itu orang orang ganti orang dikira rambut gawe, kadang kan gitu kan. Ya, Kadang-kadang yang kita orang kemarin ini deep learning sudah disetujui oleh Pak Menteri, Pak. ya oleh karena itu kalau dibanding kan sudah kelihatan ya sudah di pelatihan-pelatihan kan sudah disinggung itu ya, sudah disinggung terus tujuh kebiasaan itu juga sudah disinggung, tapi nanti eh, implementasi implementasinya secara formal kan memang belum itu ya kita namanya ya. Itu Ya, belum Pak, belum belum. Baru itu di oleh karena ACC itu nanti kan kemarin. ya kita tunggu karena menterinya kan baru ya baru karena
Karena kalau eh, ganti kurikulum itu biayanya luar biasa ya, luar biasa karena yang diganti bukan hanya berapa daerah tapi kan seluruh Indonesia itu. Seluruh Indonesia. Sekarang saja misalnya pemahaman kurikulum Merdeka kan belum sepenuhnya semua guru paham. Misalnya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kan tidak semua guru mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Baru dicoba, barangkali sudah mulai senang, sudah mulai bisa, tiba-tiba diganti. Kan. Repot juga ya. Kita tunggu saja ya, Bu Dia. Nanti kita tunggu kira-kira bagaimana kebijakan dari pemerintah. Kalau saya itu pernah mengalami kurikulum 75. Pak Ibu ada mungkin belum lahir ya. Terus saya mengalami kurikulum 75. Berikutnya kurikulum 84. Mas tahun, 10 tahun Belum dengan. lahir Pak saya. Ya, belum lahir ya. Makanya saya dulu 75, mulai kurikulum 75. Saya mulai ngajar tahun 82 udah ngajar saya tuh. Tahun 82 udah ngajar saya tuh. Jadi kurikulum 75, terus berikutnya kurikulum 84. Setelah itu kurikulum 75, terus 84, terus berikutnya kurikulum 94. 94. Berikutnya, setelah 10 tahun itu berikutnya 2004. Yang sering disebut sebagai KBK. Nah, kurikulum berbasis kompetensi itu 2004 itu. Ya kan? Berikutnya, kebetulan itu tahun tahun 2004 itu kan awal-awal reformasi ya. Awal-awal otonomi daerah. Muncullah kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu kan awal dari otonomi. Setelah itu tahun 2013 muncul kurikulum 13. 2013. Nah, zaman itu menterinya Pak Muhammad Nuh itu dari ITS 2013. Setelah berikutnya jalan, terus pemerintahnya dulu kan apa SBY itu, berikutnya pemerintahnya Pak Jokowi itu ada COVID COVID 19 ya tahun tahun 2019 2001. itu nggak salah ya, 19 2019 20 ya, 20. Nggih. 19 akhir ya, itu akhirnya muncul kurikulum Merdeka. Yang alasan utamanya adalah banyak learning loss gitu ya, banyak pembelajar itu banyak yang kehilangan masa-masa belajarnya atau learning loss gitu. Akhirnya muncul kurikulum Merdeka. Ya baru kali ini namanya tidak tahun ya. Sebelumnya kan pakai tahun 2013, 2006, 2004, 2000 2000 2094 ya, 82. 84, 75, terus 69 itu. Baru kurikulum Merdeka yang namanya itu bukan menggunakan tahun, bukan menggunakan tahun kemunculan kurikulum tersebut. Jadi itu ya harapannya ya, kita menunggu saja kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekarang menterinya kan dipecah jadi dua kembali lagi ya. Kalau dulu kan jadi satu, sekarang dipecah lagi. Zamannya Pak SBY kan memang dulu itu jadi satu, hanya dirjennya berbeda ya. Itu Bu Diah ya. Monggo yang lain nggak punya pendapat silakan.
Kalau enggak kita coba membahas, kita overview kurikulum ya. Jadi overview itu eh, pelajaran atau pembelajaran mengulang. Karena kurikulum ini kan sudah pernah dipelajari ketika di S1 ya, kalau dari PGSD ya. Saya sendiri saya sendiri kalau di PGSD itu ngajarnya kurikulum dan pembelajaran SD. Terus pernah ngajar eh, manajemen pembelajaran dan manajemen pendidikan. Itu kan berkaitan dengan juga dengan kurikulum. Coba Pak Doni ditayangkan dulu PPT-nya yang saya share Pak Doni. Walaupun sebentar nanti kita bahas dulu. Iya, Pak. Ya, kita kita coba overview ya konsep dasar pengembangan kurikulum ya. Tuh, nanti kita selesai sampai jam 10 ya. 10 ya, walaupun yang penting pokoknya kita ketemu ya. Nah, kalau terlalu malam kasihan orang mentolok ya. Udah ngantuk ya. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah paham kok ya. Bah ini tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Berarti kita mengulang materi kurikulum karena materi kita pengembangan kurikulum atau kajian kurikulum. Jadi nanti seperti biasa nanti kita presentasi ya, kita mengkaji kurikulum Merdeka nanti kita. Terus slide berikutnya langsung aja setelah ini. Nah ini ya, para mahasiswa, definisi kurikulum ini kita setback ya, ngulang ke belakang ya, bahwa kurikulum itu adalah semua yang diajarkan di institusi pendidikan. Ini bisa disebut sebagai definisi kurikulum. Juga bisa dikatakan kurikulum itu adalah sekumpulan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan baik di sekolah maupun di luar sekolah yang diarahkan oleh sekolah. Ini juga definisi kurikulum. Juga ada lagi sekumpulan mata kuliah yang disusun secara resmi dan sistematis yang merupakan prasyarat untuk sertifikasi. Ini juga definisi kurikulum. Di masyarakat umum atau masyarakat awam mengatakan kurikulum itu sekumpulan mata pelajaran secara umum. Apa itu kurikulum? Ya, kurikulum itu adalah sekumpulan mata pelajaran. Karena kalau kalau kurikulumnya ganti, biasanya mata pelajaran juga ganti, kan? Kan begitu kan? Itu. Kalau dulu, kalau kurikulum 2013, mata pelajaran IPA kan dipecah jadi dua kalau di SMP, yaitu fisika sendiri, IPA sendiri. Fisika sendiri, biologi sendiri. Sekarang kan IPA sendiri, IPS sendiri ya. Kalau dulu, sekarang kan jadi IPAS. Dalam kurikulum Merdeka itu kan IPA dan IPS kan dijadikan satu menjadi IPAS. Kalau dulu kan IPA dan IPS kan dipisah. Sehingga seolah-olah orang mengatakan kurikulumnya ganti, nyatanya mata pelajarannya ganti gitu ya. Ya kan? Tuh, kalau di SMP itu dulu kurikulum 2013 itu ada mata pelajaran TIK.
Sebelumnya ding, sebelum 2013, 2006. Kata SP itu ada mata pelajaran TIK. Tetapi kurikulum 2013 mata pelajaran TIK tidak ada. Dihapus itu loh. Dihapus. Jadi untuk SD, SMP, SMA nggak ada mata pelajaran TIK. Tetapi untuk kurikulum Merdeka, pelajaran TIK muncul kembali. Walaupun namanya menjadi mata pelajaran informatika. Gitu loh ya. Jadi kan itu kan seolah-olah masyarakat awam mengatakan kurikulum itu adalah kumpulan mata pelajaran. Memang nyatanya seperti itu. Kurikulumnya berubah, mata pelajarannya berubah. Begitu. Nah, terus berikutnya, next slide. Sekarang, hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Biasanya itu eh, namanya kurikulum itu bisa dikatakan program atau rencana. Gitu. Pelaksanaannya atau implementasinya namanya pembelajaran. Jadi selama di orang-orang itu memandang bahwa namanya kurikulum itu dikatakan sebagai program. Kalau implementasi kurikulum namanya pembelajaran. Jadi memang hubungan antara kurikulum dan pembelajaran itu sangat sangat erat sekali. Gitu. Bapak Ibu masih ingat ya kalau kurikulum Merdeka itu yang menjadi pusat, yang menjadi topik pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi dalam kurikulum 2013 dulu namanya apa yang jadi andalan pembelajaran, namanya apa Pak Ibu? Pembelajaran Tematik. apa? Tematik. Tematik ya, tematik. Selain tematik apa pembelajarannya? Pembelajarannya apa? Monggo yang masih ingat. Kalau sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dulu yang menjadi topik pembicaraan dalam kurikulum 2013 itu pembelajaran apa? Masuk nggak ingat Bapak Ibu? PBL atau PJBL, Pak? PBL, PJBL. Selain itu apa? Selain itu yang di topik pembicaraan itu loh Bu, yang terkenal 5M itu loh. Lupa Bu Dia. Kurikulum 2013. Menggunakan pendekatan apa dulu? Pendekatan saintifik, Pak. Ya, menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Yang terkenal 5M itu loh. M pertama itu adalah mengamati. M kedua itu apa? Sebenarnya Nanya, Mengamati. Terus menanya, mencoba, ya, menalar, mengamati, dan menanya, mencoba. menalar dan mengomunikasikan. Ya, karena kan 5M kan. Ya, mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Itu merupakan langkah-langkah pendekatan ilmiah atau scientific approach. Itu ya, itu yang terkenal itu kan. Mulai belajar mengamati apa yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan mengamati. Berikutnya menganalisa apa yang dilakukan
menanya apa yang dilakukan oleh siswa ketika menanya. Setelah itu apa? Mencoba. Setelah berikutnya adalah apa? Apa? Selain menganalisis apa? Istilah lain. Mengumpulkan informasi, Pak. Mengumpulkan informasi itu yang menanya, Bu. Yang menanya. Menalar. Menalar. Berarti menganalisis sama dengan menalar. Gitu ya. Jadi menganalisis sama dengan menalar. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Itu kan merupakan langkah-langkah yang kurikulum 2013 kan terkenal sekali itu. Pendekatan ilmiah itu ya. Selain selain metode yang lain seperti problem based learning, discovery learning, dan juga inquiry learning, dan juga cooperative learning. Tapi zaman itu yang paling terkenal itu memang pendekatan ilmiah tadi, ya, dari mulai mengamati, menanya, mencoba, menganalisis atau menalar, dan mengkomunikasikan. Tapi kadang-kadang pada waktu pertama kali ya bingung, yang dimaksud mengamati itu apa itu. Itu kan 5 itu sebetulnya kan langkah-langkah dalam metode penelitian. Jadi dulu Pak Menteri itu ingin siswa itu sejak awal dibudayakan sebagai seorang peneliti. Jadi mengamati itu kan mengamati itu kan melihat dengan cermat, dengan hati-hati. Kadang-kadang dulu kan mengamati kan seolah-olah di laboratorium, kan bukan seperti itu. Mengamati itu bisa juga membaca, menonton, itu juga mengamati. Demikian pula menanya. Menanya itu ketika melihat satu kejadian, itu siswa diharapkan bisa menanya diri sendiri ya, dan bisa mencari jawabannya itu loh. Hakikatnya sebetulnya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang terus selesai selesai kurikulum 2013 terus sudah lupa itu. Akhirnya akhirnya terus muncul pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi kan ada 3 ya Bu Dia. Apa saja Bu? Diferensiasi apa? Berarti konten, Pak. Diferensiasi konten. Apalagi Produk. produk, apalagi Proses. Yang satu itu ya. Awalnya 3 ya. Awalnya 3. Yang berikutnya kan ditambah lingkungan dan sebagainya itu kan. Dari bukunya yang asli, dari bukunya Tomlinson ya, bukunya Tomlinson itu pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, perbedaan materi, diferensiasi proses, perbedaan seorang anak belajar, dan diferensiasi produk. Bagaimana hasil dari pembelajaran. Walaupun sebetulnya teori ini bagus ya betulnya ya. Bagus sekali ya, tapi praktek di lapangan tuh apa penerapannya dilaksanakan nggak Bu? sulit, Pak. Makanya, Penerapannya sulit. ya makanya gitu. Secara teorinya bagus ya, tapi prakteknya sulit ya, sulit. Karena kita kan terbiasa pembelajaran klasikal, ya kan? Kita kan pembelajaran klasikal. Jadi, soalnya pembelajaran berdiferensiasi kan lahir di Amerika, muncul di Amerika, ya bagus juga bahwa yang namanya siswa itu kan pasti berbeda,
Tidak ada sesuatu sama kemampuannya. Anak kembar aja berbeda, apalagi anaknya orang lain dengan berbeda-beda. Karena berbeda-beda itu, maka muncullah pembelajaran berdiferensiasi. Yang intinya pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda itu. Berbeda dari penguasaan materi, berbeda dari cara belajar, dan berbeda dengan produknya tadi. Tadi yang disampaikan Bu Dia kan, di namanya anak itu kan ada yang fast learners, ada yang belajar yang cepat, tapi ada yang slow learners, pembelajaran yang lamban. Karena berbeda-beda itu kan perlu layanan kan juga berbeda. Tuh. Jadi ini ya, terus berikut kita kembali ke PowerPoint. Kurikulum adalah segala hal yang diajarkan, yang merupakan program ini. Program atau rencana. Yang berikutnya pembelajaran. Pembelajaran itu adalah, bahasa Inggrisnya itu adalah interaction ya. Interaction ya. Bukan teaching ya, tapi interaction. Pembelajaran, interaction bisa berarti mengajar ya, adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu. Bisa metode, bisa tindakan belajar mengajar, maupun presentasi. Jadi secara mudahnya, kurikulum itu adalah materi. Kurikulum itu adalah materi atau isi pelajaran. Tetapi pembelajaran itu adalah bagaimana menyampaikan materi kepada peserta didik. Itu yang namanya pembelajaran. Beda nggih antara kurikulum dan interaction. Kalau kurikulum itu adalah program atau learning content. Tapi kalau pembelajaran itu adalah bagaimana menyampaikan materi atau isi pelajaran kepada peserta didik. Gitu. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Saya tunggu ya. Jadi kita benar, ada yang tanya saya tunggu. Tanya tunggu, silakan, nggak apa-apa. Berikutnya, Pak Doni. Next slide. Jadi kurikulum dalam belajar itu merupakan suatu model siklus ya. Siklus itu merupakan lingkaran ya. Siklus itu loh kan lingkaran. Jadi saling kait mengkait ya. Jadi kurikulum itu merupakan bisa dikatakan sebagai subsistem. Pembelajaran juga dikatakan sebagai subsistem. Yang namanya sistem itu secara umum bisa dikatakan bahwa sistem itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari sub-subsistem. Masing-masing saling berhubungan dan memiliki ketergantungan yang tinggi antara subsistem dengan subsistem yang lainnya. Gambaran yang mudah, sistem itu ibaratnya atau analoginya seperti mobil. Mobil itu terdiri dari beberapa komponen, mulai setir, ban, mesin, dan sebagainya. Apabila salah satu komponen itu rusak, akan mempengaruhi komponen yang lain. Karena mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap
komponen yang lain, memiliki interdependensi yang tinggi. Misalnya, mobil itu rusak setirnya, tentunya mobil itu tidak bisa jalan. Misalnya lagi, mobil itu banyak bocor, gembes, sehingga mobil itu nggak bisa jalan. Ini merupakan satu kesatuan. Demikian pula sekolah itu bisa dianggap sebagai sistem. Karena di sekolah itu terdiri dari beberapa subsistem, terdiri dari beberapa komponen. Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada sarana prasarana, ada kurikulum, dan sebagainya. Kalau salah satu tidak ada, ya tidak akan jalan sekolah itu. Kepala sekolahnya ada, sarana prasarana lengkap, murid lengkap semua. Tetapi gurunya nggak ada, ya nggak jalan, nggak akan terjadi proses pembelajaran. Demikian pula sebaliknya, kepala sekolahnya ada, gurunya lengkap, sarpras lengkap, kurikulumnya siap, tapi muridnya nggak ada, mengganggu sistem itu. Jadi, ibaratnya seperti itu. Jadi sistem sekolah itu merupakan bagian dari subsistem mungkin dari dinas pendidikan. Gitu. Dinas pendidikan itu merupakan sub dari Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Jadi bisa membentuk sistem sendiri gitu ya, sendiri begitu. Jadi sehingga bisa dikatakan model siklus itu memang saling berhubungan. Berikutnya, next. Nah ini sekarang pengembangan kurikulum. Tuh. Jadi mata kuliah kita adalah kajian atau pengembangan kurikulum. Jadi istilah pengembangan kurikulum istilah itu meliputi atau bisa dikatakan sebagai proses penyusunan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu bisa proses penyusunan kurikulum dan juga dikatakan sebagai implementasi kurikulum. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata pengembangan kurikulum, itu bisa berarti proses pengembangan kurikulum atau proses penyusunan kurikulum bisa menjadi implementasi kurikulum. Jadi kalau guru di sekolah membuat modul ajar itu bisa dikatakan sebagai pengembang kurikulum. Oleh karena itu, sejak tahun 2013 kalau nggak salah, itu ada namanya di sekolah itu ada namanya TPK, Tim Pengembang Kurikulum. Yang tugasnya itu setiap tahun menyusun kurikulum. Dulu kan namanya KTSP. Dan mesti kan tiap tahun mesti kan sekolah menyusun KTSP. Sampai sekarang juga masih menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mana kurikulumnya itu kan pasti ada. Dulu ada namanya buku 1, buku 2, buku 3. Gitu. Demikian pula kurikulum merdeka juga ada namanya pengembang kurikulum. Oleh karena itu, setiap sekolah itu harus memiliki TPK, tim pengembang kurikulum. Guru menyusun modul ajar itu bisa dikatakan sebagai pengembang
kurikulum. Atau guru menyusun RPP ya, kalau dulu namanya kan RPP. Sekarang namanya kan modul ajar. Itu juga disebut sebagai pengembang kurikulum. Sekarang mengapa perlu pengembangan kurikulum? Mengapa kurikulum perlu direvisi atau diganti? Ada beberapa alasan. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman. Yang pertama, merespon iptek, ya, merespon iptek. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kan luar biasa. Sekali lagi, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kan luar biasa. Sesuatu yang baru hari ini, mungkin 1 bulan yang ke depan sudah dianggap kuno, sudah dianggap usang. HP yang dulu dianggap bagus, ya mungkin 5 tahun lagi sudah dianggap kuno. Gitu. Karena memang luar biasa kemajuan teknologi itu. Coba saya tanya Bu Dia. Halo Bu Dia. Iya, Pak. Dulu sebelum COVID pernah menggunakan Zoom tidak? Sebelum COVID? Belum COVID. Belum Nah, pernah, Pak. belum pernah ya kan? Jadi sekali lagi hampir semua guru itu zaman dulu sebelum COVID itu jarang atau tidak ada guru yang menggunakan teknologi pembelajaran. Mereka tidak tahu namanya Zoom, tidak tahu namanya Google Classroom, tidak tahu namanya L-Module, tidak tahu namanya model. Tapi setelah ada muncul COVID ya, COVID, ya mau nggak mau guru dipaksa untuk menggunakan teknologi. Akhirnya sekarang itu semua guru sudah melek teknologi. Sekarang itu semua guru bisa menggunakan Google Classroom, bisa Pembelajaran menggunakan daring. gimana Bu? Pembelajaran daring sekarang, Pak. Ya sekarang daring ya, nggak jalan daring. Dulunya kan dulu kan ada daring, Iya. seperti ini kan daring, ya, seperti ini kan daring. Ini memudahkan kita, Pak, yang mau kuliah S2. Ayo makanya, nah, malam-malam Budia disuruh ke kampus kan ya takut. Pak Doni yang paling jauh, Pak, ini. Iya, Doni itu luar biasa Doni. Ya Bersih makanya, Hidayah ya, juga Rembang. Kalau iya. suruh ke kampus malam-malam gini mau tidur di mana, Pak? Ya makanya, ini semuanya kan teknologi, ya kan? Kalau nggak ada teknologi kita nggak bisa seperti ini loh ya, Iya, ya, Pak. Habis terawih ya terus kita ke kan UMK nanti. zaman zaman saya dulu ya, saya itu kuliah S2 tahun 2000, ya, 25 tahun yang lalu saya S2 itu, tapi saya itu S2 tahun tahun 2000 ya, 25 tahun yang lalu. Zaman dulu tuh kuliah ya langsung tatap muka di UNES dulu. Nggak ada daring-daringan, nggak ada. Dulu HP aja dulu itu ya, saya masih ingat HP itu kartu perdana, harganya itu 750.000 tahun 2000, kartu perdana loh ya. Sekarang Mahal ya, 5.000 Pak. udah dapat perdana kan? Iya, Pak. Sekarang WiFi banyak, Pak. Ayo makanya. Oke, ini kan berkat kemajuan teknologi dan teknologi sehingga memang makanya oleh karena itu merespon iptek gitu loh. Kurikulum merespon iptek. Oleh karena itu sekarang itu hampir perguruan tinggi kuliahnya pakai Zoom bagian besar, kecuali untuk yang teknik ya. Teknik kan butuh butuh praktek langsung kan tidak bisa pakai Zoom atau teknik gitu. Ya mungkin berapa berapa kali Zoom, beberapa kali pertemuan. Kalau kedokteran itu kan Zoom ya angel ya. Kalau praktek bedah itu iya caranya kan tidak bisa gitu kan. Jadi lihat kalau kita kan ilmu sosial. Kalau ilmu sosial itu kan fleksibel ya. Seperti ini kan bisa. Jadi itu pengembangan kurikulum alasannya tadi ini merespon iptek. Terus berikutnya yang kedua merespon perubahan sosial.
merespon perubahan sosial. Masyarakat itu tidak mungkin ajek ya, tidak mungkin statis. Masyarakat itu pasti dinamis, selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang itu mahasiswa kalau disuruh kuliah tatap muka terus ya nggak mau. Ya itu karena kebutuhannya berbeda-beda, kesibukannya berbeda-beda. Namanya kan perubahan sosial itu. Perubahan perilaku termasuk perubahan sosial. Oleh karena itu sekarang itu sudah generasi sekarang itu generasi Z ya atau strawberry. Kalau kalau Bapak Ibu generasi apa itu? Milenial atau generasi Z? Pak Andi, generasi kita, Pak. Jadi kita kan ada kalau pembagian generasi ada generasi milenial, generasi Z. Sekarang itu namanya generasi Alpha, Alpha yang lahir baru ini. Jadi generasi Alpha itu ketika lahir sudah ada teknologi, sudah pegang HP itu loh. Iya, Sekarang Pak. itu sekarang anak kecil kalau nangis diberi HP harus menang loh sekarang itu. Sekarang yang ngomong HP, Pak, bukan Ah, iya, orang makanya. lagi. Itu namanya generasi Alpha gitu. Jadi sekarang itu saya ngomong HP. Kalau nggak kalau anak anak sekarang itu kalau HP mereka bermain HP, HP-nya diminta nangis malah itu. Gitu. Katakanlah juga susah juga. Itu padahal HP itu juga tidak selamanya bagus ya. HP itu kan teknologi itu ibaratnya pisau bermata dua. Satu sisi positif, sisi yang lainnya negatif. Sekali lagi, teknologi itu memang ibaratnya pisau bermata dua. Satu bisa positif, satu bisa negatif. Ibaratnya bom atom itu ya. Bom atom itu kan bisa, itu kan teknologi, bisa untuk perkembangan zaman, bisa untuk pengobatan. Tapi bom atom bisa membunuh masyarakat di Jepang dulu, di Hiroshima dan Nagasaki. Dulu kan dibom itu kan teknologi itu. Sisi negatifnya ya. Tapi kan tenaga atom kan sekarang kan digunakan untuk kesehatan. Di Karyadi itu ada dokteran nuklir itu kan ada. Jadi sekali lagi teknologi itu ibaratnya pisau bermata dua ya. Tuh. Yang ketiga merespon kebutuhan mahasiswa. Jadi namanya kurikulum ini juga merespon kebutuhan mahasiswa. Yang keempat merespon kemajuan di bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi itu pendidikan harus menyesuaikan. Merespon perubahan sistem pendidikan ini juga perlu juga. Saya kira cukup ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang menyarankan, ada yang nyaran, usul, silakan monggo. Jam 10, nggak terasa. Izin bertanya, Pak Monggo, Gunawan. Bu, ya silakan. Kalau di Indonesia ini kan pernah menerapkan beberapa kurikulum dari kurikulum 1947, 64, kemudian yang 75 sampai ke kurikulum 13 dan yang terakhir kurikulum Merdeka. Nah, kalau menurut Pak Gunawan sendiri, kurikulum yang sudah diterapkan di Indonesia ini yang menurut Pak Gunawan bagus, cocok untuk diterapkan di Indonesia yang mana, Pak, selama ini? Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Dia. Tapi pada dasarnya yang namanya kurikulum itu tidak ada yang terbaik loh ya. Sekali lagi tidak ada tidak kurikulum itu tidak ada yang terbaik ya. Karena itu merupakan perspektif atau sudut pandang. Jadi kurikulum itu ibaratnya senjata. Bu Dia. Di kurikulum itu ibaratnya senjata. Keberhasilan, keefektifan kurikulum itu tergantung dari siapa yang memegang.
siapa yang menggunakan. Kurikulumnya bagus, luar biasa, tapi gurunya tidak bisa menggunakan sama saja, ya gitu ya. Memang oleh karena itu tidak ada kurikulum yang terbaik. Di kurikulum terbaik di zamannya. Kurikulum yang terbaik pada waktu zamannya. Oleh karena itu bisa sampaikan ada mengapa kurikulum itu harus berubah. Jadi yang paling penting Budia yaitu adalah the man behind the gun. Apa artinya Budia? The man behind the gun. Apa Pak? Laki-laki di belakang senjata. Bagus. Jadi yang penting adalah the man behind the gun adalah orang yang memegang senjata itu yang paling penting. Jadi istilah dulu kan ada the man behind the gun. Jadi justru yang paling penting adalah orangnya, bukan kurikulumnya. Kalau orangnya itu memang gurunya betul-betul profesional, kurikulum berubah berapa kali pun mereka akan bagus. Sebaliknya, kalau kurikulumnya bagus, tapi gurunya tidak profesional, ya, jangan harap hasilnya akan bagus. Memang harus dua-duanya, harus bagus. Tapi kalau bagi saya yang penting adalah gurunya, yang paling penting adalah orangnya. Kita memang perlu membentuk SDM yang berkualitas itu. Itu Bu Diah, nggih. Terima kasih Pak Gunawan. Ya. Yang penting gurunya, Bu, nggih. Karena guru yang berpegang langsung gitu ya. Dia yang mengimplementasikan kurikulum ya gitu. Monggo yang lain ada nggak? Izin tanya Pak Gunawan, Monggo Pak Anang silakan. kalau mengenai kurikulum, apakah ada perbedaan yang spesifik dari pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, Bapak? Menurut Bapak, apakah ada perbedaan spesifik? Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak. Pak Kofi ya, Pak Kofi Hanan. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kurikulum itu kan satu kesatuan gitu, satu sistem ya, satu sistem. Tadi misalnya kurikulum Merdeka kan satu sistem. Nah, sistem itu terdiri dari sub-sub sistem itu. Oleh karena itu, jadi kurikulum kurikulum Merdeka sebagai payungnya. Yang di bawah itu beberapa jenjang pendidikan. Jenjang PAUD dan TK, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Jadi semuanya itu payungnya adalah kurikulum Merdeka sekarang itu. Tetapi ya di bawah itu ada subsistem dari kurikulum. Nah itu tergantung dari tujuan masing-masing jenjang. Karena setiap jenjang itu pasti ada tujuan, ada tujuannya. Tujuan dari kurikulum itu. Di kurikulum di tingkat PAUD dan TK tujuannya itu apa? Kurikulum di pendidikan dasar tujuannya apa? Kurikulum di pendidikan menengah tujuannya apa? Demikian pula kurikulum di perguruan tinggi. Karena masing-masing punya tujuan. Tapi arahnya satu tadi. Arahnya satu adalah eh, berupaya mengembangkan kurikulum Merdeka. Walaupun masing-masing itu memiliki tujuan. Kalau dulu, kalau yang kurikulum lama itu dulu ada namanya tujuan, ada namanya tujuan nasional. Ya, tujuan nasional kan ada. Berikutnya tujuan pendidikan nasional. Setelah itu di breakdown lagi menjadi tujuan institusional, tujuan kelembagaan. Kalau SMP beda dengan perguruan tinggi. SD beda dengan SMA, itu kan tujuan institusional. Gitu. Setelah itu di breakdown lagi menjadi
tujuan tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan kurikulum. Nah, kurikulum masing-masing kan berbeda-beda. Kurikulum sesuai jenjang. Itu aja dipecah lagi jadi mata pelajaran. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Sekarang itu istilahnya CP. Jadi tergantung itu ya Pak Kofi ya. Jadi semuanya payungnya adalah kurikulum yang besar itu kurikulum Merdeka. Di bawahnya itu membawahi sampai sekecil-kecilnya itu. Masing-masing memiliki tujuan. Semuanya sama. Yang dicapai adalah tujuan yang dicapai adalah tujuan nasional. Yang namanya tujuan nasional yang tujuan nasional itu adalah yang buat adalah presiden. Mereka kan punya visi misi kan. Jadi visi misi presiden itu dituangkan dalam tujuan nasional secara umum. Terus dipecah lagi tujuan nasional pendidikan. Itu kan beda-beda itu. Jadi kalau sekarang itu kurikulum itu menjabarkan visi misinya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden. Kalau dulu itu menjabarkan visi misinya Pak Jokowi dan wakilnya. Begitu Pak Kofi. Ada. Ya, cukup ya. Terus saya kira cukup Pak Doni nggih. Iya, Bapak. Ya, saya kira cukup ya, kita tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Sunan ya, karena nanti kalau udah lewat ya bisa lah ya. Pak, belum ada, Pak. Iya, belum ada. Daftar Bapak. hadirnya belum ada. Betul, belum ada Bapak. Kelasnya di Sunan bisa buka nggak di Sunan? Masih kosong, Pak, untuk yang dalamnya pengembangan kurikulum. Yang Belum A atau ada B? presensinya. Yang B, Pak, Masih. ini. B. Tuh, Kelasnya belum B. ada ya. Kalau belum ada ya mungkin dari eh, lembaganya yang buat itu. Kalau sudah saya buat betulnya, tapi daftarnya mungkin belum dimasukkan. Itu sudah saya buat, tapi daftarnya belum ada. Coba nanti saya ceknya kembali, nanti saya koordinasi sama Pak Doni ya. Saya kira cukup ya, nanti saya ceknya kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kuliah perdana dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus nggih. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.